Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas pertolongan dan perlindungannya kita semua boleh berada di tempat ini. Terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah menyempatkan hadir pada hari ini untuk diskusi kita saat ini, dan yang terhormat juga dosen pengampu kita mata kuliah teori akuntansi Ibu Shirley Devani Seza. Saat ini kami dari kelompok terakhir akan memaparkan judul makalah kami, yaitu laporan laba rugi. Dan pada diskusi kali ini kami akan membagi dalam beberapa sesi, yaitu sesi yang pertama sesi pemaparan materi dan sesi tanya jawab. Dan untuk sebelum pemaparan materi, saya akan memperkenalkan kelompok kami. Saya Stevi David Koyong sebagai moderator. Pemaparan materi pertama itu saudari Evantina, dan pemaparan materi kedua saudari Marta Nisa, dan saya pemaparan materi terakhir. Dan untuk sesi pemaparan materi pertama saya serahkan kepada saudari Evantina. Baiklah teman-teman, saya akan memaparkan materi yang pertama dengan judul kegunaan dan keterbatasan laporan laba rugi. Yang pertama, kegunaan laporan laba rugi, yaitu secara garis besar dan adanya laporan laba rugi kita bisa melihat suatu perusahaan mengalami kerugian atau keuntungan. Adapun beberapa kegunaan laporan laba rugi seperti berikut. Yang A, informasi keuangan, di mana laporan laba rugi itu menyajikan informasi untuk yang membutuhkan mengenai informasi keuangan perusahaan akan keuntungan dan kerugian. Informasi tersebut terkumpul pada saat perusahaan beroperasi dalam periode waktu tertentu. Yang B, sumber keuntungan dan pengeluaran terbesar, di mana laporan laba rugi itu membantu perusahaan menganalisis sumber keuntungan terbesar yang perusahaan dapatkan. Selain itu, perusahaan juga dapat menemukan sumber yang memakan banyak biaya karena penyediaan informasi subtotal revenue dan expenses. Yang C, sebagai alat bantu mengukur perkembangan dan strategi perusahaan, di mana laporan laba rugi itu memberi informasi dalam income statement dapat membantu akuntan dalam mengukur dan menganalisis perkembangan perusahaannya. Dengan pengumpulan tersebut, perusahaan bisa membuat patokan untuk mengembangkan usahanya seperti meningkatkan keuntungan. Yang D, evaluasi kinerja perusahaan dan profil untuk calon investor atau kreditur. Dengan adanya laporan laba rugi, dengan melihat laporan laba rugi, perusahaan bisa menilai kinerjanya selama periode yang ditentukan. Lalu setelah akuntan menemukan laporan tersebut, bisa melihat kesuksesan perusahaan. Kinerja perusahaan menjadi salah satu faktor pendorong investor maupun kreditur untuk melakukan transaksi bisnis dengan perusahaan tersebut. Yang E, acuan arah kebijakan atasan. Dengan adanya laporan laba rugi digunakan sebagai acuan untuk menentukan arah kebijakan dari pihak atasan. Kebijakan tersebut pastinya terkait dengan pembiayaan. Misalnya, jika dalam laporan laba dan rugi terdapat lebih banyak kerugian akibat terdapat alat produksi yang tidak berfungsi, maka di periode selanjutnya alat produksi tersebut bisa diganti dengan alat lain yang lebih menguntungkan. Yang 2, keterbatasan laporan laba rugi. Dari para pengguna laporan laba rugi sebagai salah satu unsur yang memastikan integritas laporan keuangan, perlu memahami bahwa laba bersih dihitung melalui serangkaian estimasi dan juga asumsi. Keterbatasan dari laporan laba rugi tersebut seperti keterbatasan yang pertama, yaitu dari laporan laba rugi tidak dilaporkannya transaksi-transaksi yang tidak bisa diukur secara adil oleh perusahaan.
Padahal transaksi demikian dapat juga mempengaruhi kinerja laba perusahaan. Misalnya, atas laba atau rugi investasi surat berharga yang tak ditunjukkan untuk trading yang belum terrealisasi, maka perusahaan tidak melaporkannya di laporan laba rugi. Yang B, keterbatasan yang kedua dari laporan laba rugi adalah mengenai pengaruh metode penyusutan yang digunakan perusahaan terhadap nilai laba atau rugi perusahaan. Jadi ketika membandingkan kinerja laba dua perusahaan yang berada dalam suatu industri yang sama, bisa saja kita menemukan bahwa kinerja laba perusahaan A lebih baik dibanding perusahaan B, padahal dengan asumsi seluruh faktor terkait pendapatan dan beban sama-sama. Kinerja perusahaan A terlihat lebih besar karena dalam melakukan penyusutan atau aset pabriknya menggunakan metode garis lurus, sedangkan perusahaan B menggunakan metode saldo menurut ganda. Pada akhirnya, karena hal tersebut, meski dua perusahaan dibandingkan masih berada di industri yang sama, kenyataannya perbandingan menjadi tidak apple to apple karena berbeda metode depresiasi yang diterapkan. Pasal yang ketiga itu pada tulisan mengenai etika dan juga kehati-hatian pihak manajemen terkait pencadangan kerugian atau perkiraan umur aset. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya untuk pemaparan materi kedua saya serahkan kepada Saudari Marta Risa. Saya persilakan. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya saya akan memaparkan materi kita yang kedua, itu mengenai pengakuan pendapatan dan keuntungan. 4 transaksi pendapatan telah diakui sesuai dengan prinsip yang di atas. Yang pertama itu perusahaan mengakui pendapatan dari penjualan produk. Yang kedua, perusahaan mengakui pendapatan dari pemberian jasa. Yang ketiga, perusahaan mengakui pendapatan dari mengizinkan pihak lain untuk menggunakan aktiva perusahaan. Dan yang keempat itu perusahaan mengakui pendapatan dari pelepasan aktiva. Dimulai dari yang pertama, penyimpanan dari dasar penjualan. Suatu studi yang dilakukan FASB menemukan beberapa alasan umum untuk menyimpang dari dasar penjualan. Salah satu alasannya adalah keinginan untuk mengakui lebih awal dalam proses menghasilkan laba dan bukan pada saat penjualan. Yang kedua, pengakuan pendapatan pada saat penjualan. Menurut FASB dalam konsep statement nomor 5, kedua syarat untuk mengakui pendapatan biasanya terpenuhi pada saat produk atau barang dagang diserahkan atau jasa diberikan kepada pelanggan. Yang ketiga, pengakuan pendapatan sebelum penyerahan. Kebanyakan pengakuan pendapatan pada saat penjualan atau penyerahan digunakan karena sebagian besar ketidakpastian mengenai proses menghasilkan laba dan harga pertukaran sudah diketahui. Contoh yang paling terkenal adalah akuntansi kontrak konstruksi jangka panjang yang menggunakan metode persentase penyelesaian. Yang keempat, pengakuan pendapatan setelah penyerahan. Dalam beberapa kasus, hasil penagihan atas harga jual tidak dapat dipastikan secara layak sehingga pengakuan pendapatan akan ditangguhkan. Bagian ini akan menjelaskan ketiga metode tersebut. Yang pertama itu metode akuntansi penjualan cicilan yang meliputi yang pertama akseptabilitas metode penjualan cicilan, yang kedua proses untuk menangguhkan pendapatan dan harga pokok penjualan barang dagang, yang ketiga masalah tambahan dalam akuntansi penjualan cicilan, dan yang keempat penyajian transaksi penjualan cicilan dalam laporan keuangan. Selanjutnya yang kedua, metode pemulihan biaya. Menurut metode pemulihan biaya, tidak ada laba yang diakui sampai pembayaran kas oleh pembeli melebihi harga pokok barang dagang
yang dijual oleh penjual. Dan yang terakhir tuh metode simpanan. Dalam beberapa kasus, kas diterima dari pembeli sebelum pengalihan barang atau properti. Dalam kasus seperti ini, penjual belum melaksanakan kontrak dan tidak memiliki klien terhadap pembeli. Di sini tidak terdapat pengalihan risiko dan imbalan kepemilikan yang memadai agar suatu penjualan dapat dicatat. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada Menteri. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Matarisa yang sudah menyampaikan pemaparan materinya, dan untuk selanjutnya saya akan menyampaikan pemaparan materi dari pengakuan beban dan kerugian. Untuk pengakuan beban dan kerugian ini diakui pada beberapa situasi, yaitu yang pertama saat timbulnya kewajiban. Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak-hak dari pihak lain ke pemerintah kota tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban. Kemudian situasi berikutnya itu saat terjadinya konsumsi aset. Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan atau konsumsi aset non-kas dalam kegiatan operasional pemerintah kota. Kemudian selanjutnya yaitu saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Contoh, penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi. Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu pengakuan beban pegawai. Diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misalnya daftar gaji, dan belum terbayar pada periode pada tahun tersebut. Kemudian beban barang dan jasa diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga, yaitu ketika SPM diterbitkan atau surat perintah membayar dalam waktu periode tersebut. Kemudian beban penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan dokumen yang dipersamakan. Kemudian beban penyisihan piutang atau piutang ini yaitu hak perusahaan atau individu atas sejumlah uang dari transaksi yang sudah dilakukan. Diakui saat akhir tahun periode akuntansi berdasarkan presentasi cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan atau dokumen yang dipersamakan. Kemudian beban bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan untuk keperluan pelaporan keuangan. Nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan. Kemudian yang terakhir, beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah kota. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagi hasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima. Maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kiranya apa yang sudah kami paparkan, yang telah kami sampaikan dapat dipahami dan dimengerti oleh saudara-saudari sekalian. Untuk berikutnya kami akan membuka sesi pertanyaan dan kami
berikan kesempatan kepada 3 orang yang ingin bertanya. Bukan di dokter ya. Ya, 3 orang ya. Oke, untuk pertanyaan pertama saya berikan kepada saudari Aisyah. Saya persilakan. Baik, perkenalkan saya Aisyah ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Bentar ya. Dalam suatu perusahaan, misal jika laba yang didapat tidak sebanding dengan penambahan kas yang diterima perusahaan tidak bertambah, berikan alasannya. Dalam suatu perusahaan, tidak mengalami penambahan. misal jika laba yang didapat tidak sebanding dengan penambahan kas yang diterima perusahaan tidak bertambah, berikan alasannya. Tidak sebanding. Sebanding dengan penambahan kas yang diterima perusahaan tidak bertambah, berikan alasannya. Penambahan kas yang tidak bertambah. Oma berikan alasannya. Baiklah, selanjutnya saya berikan kesempatan bagi saudara Renzami Zulmia Putri. Baiklah, saya Renzami Zulmia Putri bertanya kepada kelompok saya mengenai laporan laba. Saya ingin bertanya, apakah terdapat perbedaan antara laporan laba rugi? Jangan kencang-kencang, kami nggak komputer. Ini laporan laba rugi. Saya ingin bertanya, apakah terdapat perbedaan antara ya aku itu sama biru baju. Laporan laba rugi perusahaan Terdapat perbedaan antara laporan laba rugi di dalam perusahaan jasa dagang dan manufaktur. Jika ada, coba saudara jelaskan di mana letak perbedaan. Sekian, terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya berikan kesempatan bagi yang ingin bertanya. Baiklah, saudara Alroy, silakan saya berikan kesempatan. Baiklah, saya akan bertanya untuk poin yang kedua dalam keterbatasan laporan laba rugi. Di situ kan dikatakan bahwa ada keterbatasan dari laporan laba rugi tersebut, yaitu ada 3. Yang pertama keterbatasan yang pertama, keterbatasan kedua, dan keterbatasan ketiga. Nah, dari ketiga keterbatasan tersebut, apa cara kerja dari laporan laba rugi untuk apa cara kerja dari laporan laba rugi untuk mengatasi ketiga keterbatasan tersebut dalam menyusun laporan laba rugi? Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan yang sudah diberikan pada kami dan berikan kami waktu untuk menjawab setiap pertanyaan dari saudara-saudari sekalian. Baiklah, saat ini kami mohon perhatian dari semua saudara-saudari yang ada di sini. Saat ini kami akan menjawab dari setiap pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan pada kami. Dan untuk jawaban yang pertama dari pertanyaan pertama, yaitu dari pertanyaan saudari Aisyah yang akan dijawab oleh saudari Martarisa Delarani Sabailati. Pada saudari Martarisa kami persilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Aisyah.
Pertanyaannya yaitu dalam suatu perusahaan, misalnya jika laba yang didapat tidak sebanding dengan penambahan kas yang tidak bermasalah, berikan bertambah, berikan alasannya. Di dalam perusahaan laba yang didapat dengan penambahan kas tidak mengalami perubahan, maksudnya itu aja dan tidak sebanding. Alasannya itu yang pertama, terjadi kesalahan menginput data atau sebagian anggota melakukan korupsi, bermain di belakang. Itu aja, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian jawaban kami kembalikan kepada saudara Asia. Apakah dipahami atau mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali atau mungkin ingin disambung? Kami persilakan. Baik, terima kasih. Tadi jawaban telah saudara Dela berikan, namun saya masih belum mengerti akan jawaban tersebut. Baiklah, Maksudnya mungkin ada dari saya mungkin akan menambahkan sedikit, semoga dapat dipahami ya. Jadi kan pertanyaan tadi, labanya bertambah tapi kas tidak ada penambahan, begitu kan intinya? ya tidak sebanding. Tidak dengan sebanding. penambahan kas. Dalam perusahaan pasti semuanya ada pendataannya. Jika labanya bertambah namun dalam kas itu tidak bertambah, berarti dari yang menginput datanya yang bermasalah. Bisa dari orangnya yang menginput data. Itu kan kas itu kan diinput oleh yang bertugas. Misalnya laba sudah ada laporan dari laporan, labanya sekian-sekian, tapi ketika dicek kasnya tidak ada pertambahan, bisa jadi itu error dari human error atau kesalahan dari yang menginput data. Mungkin dia lupa memasukkan kasnya bertambah atau bagaimana, atau dia tidak sengaja, atau mungkin dia korupsi atau bagaimana. Itu kesalahan dari oknum yang atau anggota perusahaan yang menginput data tersebut pada kas. Sekian jawaban dari saya kembalikan. Tidak. Sebentar ya, Steffi. Dengan masalah itu tuh lebih ke misalnya korupsi itu kan penyalahgunaan. Iya. Datanya kan. Bisa jadi ke penyalahgunaan. Iya. Kan tadi kan intinya kan labanya bertambah, namun setelah dicek kasnya tidak bertambah. Itu kan semuanya seharusnya dimasukkan ke dalam data, diinput. Tapi ketika dicek kasnya tidak bertambah, berarti ada kesalahan dalam inputan data. Mana mungkin dalam perusahaan laba bertambah tapi kasnya tidak bertambah. Logikanya seperti itu. Sebentar, Steffi, tadi itu kan udah Ica jelasin bahwa dalam apa yang pertanyaan Ica tadi kan misalnya perusahaan tersebut tahu dia akan mendapatkan laba, namun tidak ada penambahan kas yang diterimanya dan yang diterima perusahaan tersebut tidak bertambah gitu. Kenapa gitu? Oke. Baru pertama teman-teman. Baiklah, saya akan kembali menjelaskan sedikit. Tadi mungkin jawaban saya tadi mungkin terlalu kepada interior perusahaan. Jadi jawabannya, mengapa laba bertambah namun kasnya tidak bertambah? Mungkin saja perusahaan itu memiliki hutang. Bukan laba bertambah, Labanya bertambah namun kasnya tidak sebanding. Iya, tidak sebanding. Mungkin perusahaan tersebut menggunakan kasnya untuk membelanja aset-aset atau barang-barang, atau mengeluarkan kasnya untuk jasa yang diperlukan oleh perusahaan tersebut. Dan juga ada kemungkinan kasnya tidak bertambah atau tidak berubah karena perusahaan tersebut memiliki hutang dan kas tersebut digunakan untuk membayarkan hutang dari perusahaan tersebut.
Demikian jawaban dari saya, semoga dapat dipahami. Ya baik, saya terima kasih sama jawabannya. Baiklah, selanjutnya untuk pertanyaan berikutnya akan dijawab oleh Saudari Evangelina. Saya persilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari klien kami. Apakah terdapat perbedaan antara laporan di dalam perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur? Jika ada, di mana terdapat perbedaannya? Dalam perusahaan jasa, dagang, manufaktur tentunya dalam laporan keuangannya itu memiliki perbedaan. Seperti perusahaan dagang memperoleh produk persediaan dari supplier dalam bentuk bahan jadi untuk dijual kembali dan mengambil selisih penjualan sebagai keuntungan bisnis. Sementara di perusahaan manufaktur memperoleh produk yang dibuat dari bahan mentah menjadi bahan baku atau bahan jadi untuk kemudian diolah sedemikian rupa menjadi produk dengan nilai jual yang lebih tinggi dari bahan baku. Karena itu perhitungan keuangannya akan jauh lebih rumit dari perusahaan dagang. Yang selanjutnya, perusahaan jasa tidak memiliki persediaan barang untuk dipasarkan, tetapi produk mereka bersifat tidak berwujud seperti perusahaan dagang atau manufaktur. Cuma itu yang bisa saya jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian jawaban yang diberikan. Saya kembalikan kepada Saudari Renzami. Apakah dipahami atau mungkin ada yang ingin disanggah? Saya persilakan. Saya bisa memahami apa yang bisa. Terima kasih. Tadi pertanyaannya. Baiklah, untuk pertanyaan terakhir akan dijawab oleh Saudari Evangelina. Saya persilakan kepada Saudari. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Alroy yang dimana pertanyaannya cara laporan laba rugi mengatasi dari ketiga keterbatasan itu yang ada di halaman 3. Keterbatasan yang pertama yaitu adanya transaksi yang tidak bisa diukur secara mandang oleh perusahaan, seperti transaksi yang misalnya transaksi laba rugi, transaksi surat berharga yang tidak ditunjukkan untuk trending yang belum terrealisasi. Caranya agar laporan laba rugi mengatasinya yaitu adalah dengan cara surat berharga tersebut dijual. Kalau jika surat berharga tersebut telah dijual, otomatis akan ada pengakuan atas laba yang telah didapatkan. Selanjutnya, keterbatasan yang kedua yaitu adalah metode penyusutannya, di mana pasti setiap perusahaan itu membuat metode penyusutan yang berbeda-beda agar laporan laba rugi itu tetap cara mengatasinya yaitu adalah perusahaan tersebut terus-menerus menggunakan metode yang sama. Misalnya perusahaan A dan B sama-sama menggunakan metode garis lurus sehingga bisa mendapatkan hasil laba yang bisa dipahami oleh orang lain. Yang ketiga yaitu keterbatasan yang ketiga, di mana percadangan kerugian dan atau perkiraan umur aset. Caranya yaitu adalah dengan perusahaan tersebut memperkirakan membuat perkiraan yang optimis sehingga nilai labanya saat ini menjadi lebih tinggi dibanding perusahaan yang membuat perkiraan pesimis tentang nilai perjalanan yang perlu dibentuk. Artinya perusahaan tersebut harus melihat dulu aset tersebut, menilai aset tersebut umurnya bisa panjang apa enggak kalau digunakan secara terus-menerus sehingga tidak mengalami kerugian. Hanya itu yang bisa saya jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian dari jawaban dari Saudara Evangelina. Saya kembalikan kepada Saudara Alroy. Mungkin ada yang ingin disanggahkan atau yang ingin ditanyakan, yang ingin dipahami. Saya persilakan. Terima kasih. Baiklah,
Terima kasih. Sekian pemaparan diskusi kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran saudara-saudari semuanya. Saya tutup dengan Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.